Balik lagi jatuh boleh. Kita meratapi nasib kita, nggak apa-apa kita menangis sebulan 2 bulan, even 1 tahun kita menangis nggak apa-apa. Kita harus bangkit. Kalau misalkan ada cowok nih deketin Reska atau deketin cewek, dia kasih effort nih kan ya, dia kasih effort dan kadang kita kan juga mendengar sebuah motivasi bahwa kita juga bisa kok mulai dari nol, kita berjuang bareng-bareng kok. Kalau dari sudut pandang Reska kayak gimana kalau seperti itu? Laki-laki itu harus ada 3. Oh ya. Yang harus dimiliki dia: ketampanan, kepintaran, kemapanan. Alright, so selamat datang kembali bersama saya Arifin dan di samping saya ada tamu spesial dari Jambi. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Exactly dari mana sih? Dari Ampah. Ampah, Kalimantan Tengah itu pedalaman. Oh, pedalaman banget ya. 8 jam dari Kalau kamu tuh sukunya apa sih? Dayak. Oh, kamu suku Dayak? Not original one. Not original one. Mama itu Jember. Ada turunan Madura juga, Bangkalan, kakek. Terus kalau papa itu pure Dayak, tapi ada Chinese-nya, tapi udah dari nenek moyang dulu. Oh gitu. Jadi kamu produk mix dari berbagai suku ya. Bisa dibilang. Kalau bisa sendiri? Oh, originally Javanese saya tuh. Really? Iya dong. Javanese bukan ya. Japanese. Kalau orang Bandung kan V jadi P gitu. Japanese. Calon nanti. Semoga dapat Javanese. Doakan yang terbaik. Oke, kita hari ini berbicara tentang hubungan. Oke. Jadi banyak ya di kalangan anak-anak muda, terutama kita masih muda kan ya. Iya dong. Jangan spill umur, please. Pokoknya saya masih muda. Oke, dan selamat datang kembali Reska bersama kita di channel Ingin Menjadi. Kalau teman-teman nanti mau nonton video-video selengkapnya, semuanya bisa kalian scroll aja. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang relation. Oke ya. Banyak dari kita itu kadang suka tolol gitu Kak ya. Menurut kamu apa sih yang membuat orang tolol ya, ketika dia sudah kayak punya hubungan gitu? Tolol itu selogik-logiknya seorang, kita sudah membangun branding kita tuh logik banget gitu. Tapi kita tuh pasti tolol gitu. Udah sepintar-pintarnya orang kalau udah kena cinta pasti goblok. Ya, bener gak? Sepakat banget. Gue nih logik banget. Karena bagi Reska itu laki-laki itu harus ada 3. Oh ya. Yang harus dimiliki dia: ketampanan, kepintaran, kemapanan. Ya, bener gak? Ya. Itu standarnya Reska. Nggak tahu kalau di luar sana. Bisa di breakdown nggak? Kenapa harus seperti itu? Enggak, dulu kan waktu kita masih zaman SMA atau masih zaman ya kerja, abis lulus SMA, SMK gitu kan, kita aku suka sama dia. Kenapa kamu suka sama dia? Nggak tahu, pokoknya aku suka aja kayak gitu. Semakin kesini kan semakin logis gitu loh. Sekarang punya standar. Jadi 3 yang disebutkan tadi bisa di breakdown nggak? Karena kita sudah, seumuran kita ini sudah melewati berbagai macam fase hubungan. Beda banget yang kalau misalnya baru pertama kali pacaran. Kalau misalnya seperti saya dan Mister, sudah yang merasakan yang namanya di PHP-in. Sudah merasakan yang namanya rugi banget. Sudah merasakan yang namanya tuh goblok banget. Bener gak? Tuh gue goblok banget. Akhirnya dari kesalahan-kesalahan kita itu, akhirnya kita punya standar. Besok gue nih punya cowok gak boleh begini. Besok kita nih, pokoknya jangan yang jelek deh. Karena kita udah pernah mengalami 3 hal itu. Bener gak sih? Bener, sepakat. Karena kita sudah punya pengalaman. Beda kalau misalnya sama orang yang benar-benar baru menjalani relation itu. Kayak tadi, gak apa-apa gue suka sama dia. Ya kenapa? Ya suka aja. We don't have any standard. Sebelum kita tersakiti. Setiap orang mempunyai standar setelah mereka tersakiti. Dan mereka belajar dari hal itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya standar kita become higher ya. Mungkin semakin tinggi. Itu. Tadi 3 standar yang Reska ada di dalam pikiran Reska itu. Yang pertama tadi ganteng ya, ketampanan, kepintaran, kemapanan. 3K. Itu standar. Ketampanan, kepintaran, kemapanan. Kenapa
harus tampan. Menurut Reska. Setidaknya kalau dia nggak kaya, nggak pintar, tampan. Bisa teduh lah dilihat itu ya. Kalau seumuran Reska yang sudah hampir kepala 3 ini, struggle, terus kita ngeliat pasangan kita nih, ganteng banget sih, gila, nge-charge energi, bener. Udah dari nih struggle, terus cowok kita ini jelek, kere, gak pintar, kita dapat dari apa dari dia, malah makin struggle dong hidup kita, bener gak? Lengkaplah penderitaan kamu. Jadi harus punya 3. Setidaknya laki-laki tuh harus punya 3. Kalau standarnya saya. Iya. At least kalau nggak 3 semuanya, at least 1 lah dari 3 itu. 1 dari. Ya kalau misalkan enggak tampan ya, at least pinter lah atau mapan lah ya. Kalau misalkan enggak pinter ya, at least mapan sama tampan lah ya. Bener, gitu. bener. Logis banget ya, Kak ya. Tapi ya. Gak, aku tertarik sama yang ini. Yang mana? Apa hal yang membuat kamu akhirnya semakin logis seperti ini? Rasa sakit apa yang sudah kamu dapetin dari cowok gitu loh? Yang pertama, karena ini Reska beruntung atau bego ya, nggak tahu, beruntung lah dua-duanya. Iya, karena ada 2 sisi kan pasti tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana kan. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang rugi gitu ya, itu kan dari sudut pandang negatif. Oh, aku udah spend money nih, udah spend time nih, udah kayak apa ya, energi aku juga udah kekuras, tapi nyatanya juga kok sia-sia aja gitu. Tapi kalau dari sisi sudut positifnya kan, oh ya udah akhirnya kan kita belajar gitu dari kejadian seperti itu. Nah, dulu mungkin kita pernah menjadi tololnya begitu kan, karena kadang kita nggak terlalu pakai otak kita gitu kan. Nah, pada akhirnya ada nggak cerita dari Reska yang akhirnya mendidik Reska nih, ya kan, memberikan sebuah pelajaran Reska bahwasanya, oh at least aku kayaknya harus cari 3 kategori ini ketika nanti aku dapat cowok lagi kayak gitu. Ini pelajaran ini Reska, karena Reska terlalu cepat pacaran kayaknya ya. SMP udah pacaran tuh. Dan Reska tuh jatuh cinta sama dia itu sama cowok mau kondo, modal konsisten dan doa. Dan dia tuh memang waktu zaman itu tuh famous. Jadi Reska, karena Reska zaman SMP itu Reska sudah make own money ya. Reska sudah bekerja, Reska punya uang. Jadi saat dia Valentine, ulang tahun itu Reska bisa kasih gift gitu. Dia tuh do nothing buat Reska. Reska karena dia ganteng, dia nggak pintar, dia ganteng doang. Setidaknya pas dibawa berkumpul itu cowoknya itu cowok favorit tuh gitu. Itu suatu kebanggaan dong. Reska tuh goblok banget. Reska kasih hadiah pas break up. Ternyata temannya tuh nge-spill ke Reska. Gini, kamu tahu nggak semua hadiah-hadiah yang kamu kasih itu dibuang sama dia ke sungai. Itu menghancurkan hati Reska banget. Reska pokoknya kurang ajar banget tuh cowok. Gue udah habis banyak nih buat dia. Tuh. Yang benar-benar mengasih Reska pelajaran itu pacaran tahun 2014 waktu Reska masih di SMK waktu itu di Malang. Ada cowok nih namanya A ya. Dia ini udah pokoknya sudah lulus sekolah di Brawijaya, udah mapan, pokoknya kemana-mana. Reska kan waktu itu profesinya model tuh, udah kemana-mana tuh naik mobil. Pokoknya dia tuh effort banget jadi orang. Di saat Reska tersakiti, itu Reska nggak rugi-rugi banget. Soalnya dia ganteng, terus kaya, dan berguna banget buat Reska gitu. Jadi Reska nggak tersakiti banget, beda banget sama yang pertama tuh. Reska udah udah keluar duit banyak, ini ternyata dia kayak gituin Reska. Akhirnya sejak saat itu nggak apa-apa lah, lu nggak ganteng, penting lu kaya, bisa ada feedback lah, ada feedbacknya dari dia. Bukan cuma kita yang ngasih dia kan, tapi dia nggak ngasih effort juga ke kita. Iya benar. Reska foto shoot kemana-mana gitu, kayak ke luar Surabaya, ke Kediri, ke apa itu naik mobilnya dia, dan Reska nggak kepanasan apa. Akhirnya dari situ standar Reska become higher. Itu pengalaman. Jadi dulu ceritanya Reska pas waktu di SMK itu udah mulai coba di industri modeling ya. Dan otomatis ketika Reska masuk ke dunia modeling kayak gitu, ada photoshoot dan lain sebagainya, kan juga Reska menjadi highlight sedikit nih di mata cowok-cowok. Benar.
kemudian waktu itu Reska seleksinya kayak gimana sih? Kayak apa ya? Pertimbangan cowok yang aku kayaknya menarik nih cowok ini, kayaknya menarik nih cowok ini. Itu menurut Reska waktu itu kayak gimana? Kalau waktu itu Reska simpel aja sih. Reska mau punya cowok pakai mobil. Dan gitu. banyak, kalau udah pakai mobil pasti banyak duit dong untuk beli bensin. Ya udah. Ya udah gitu ya. Pokoknya kalau Reska jalan masih naik motor itu berarti bukan pacar Reska. Oke. Kalau itu naik mobil itu pasti pacar Reska. Oke. Tadi kita secara objektif sudah ngobrolin masalah. Ya udah secara rasional lu punya apa untuk kehidupan kita selanjutnya gitu kan. Jadi jangan cuman gua yang kasih lu banyak hal, tapi lu juga harus bertanggung jawab dong, kasih feedback juga ke gua gitu. Secara Mister, gue cantik. Waktu itu. Sekarang dia masih cantik. Masa Mister saya udah catokan, udah pakai softline, bulu mata, abis itu kena motor bulu hancur semua kan. Gak mau Reska. Jadi kita Reska tuh harus turun dari mobil. Oke, tapi ada yang menarik nih Kak. Karena ada yang menariknya kayak gini. Kalau misalkan ada cowok nih deketin Reska atau deketin cewek, dia kasih effort nih kan ya. Dia kasih effort dan kadang kita kan juga mendengar sebuah motivasi bahwa kita juga bisa kok mulai dari nol, kita berjuang bareng-bareng kok. Kalau dari sudut pandang Reska kayak gimana kalau seperti itu? Pintar. Oke. Jadi kalau misalnya cowok itu cuma effort tapi nggak pintar, percuma dong. Kita udah mulai dari nol, ya ditemani nol terus buat apa? Effortnya memang bener dia ini mau nganter jemput Reska atau apa. Tapi kalau dari nol aja terus, masa kita bayar makan pakai udah gue cinta sama lu terus gue yang bayar? Kan nggak ini logik gitu loh. Jatuhnya ke logika lagi. Dan Reska nggak bakal, karena Reska sudah punya 3 standar ini, Reska nggak bakal tuh jatuh cinta sama yang di bawah standar Reska. Anggapannya nih mantan Reska nih wah banget, Reska harus dapat yang lebih dari itu dong. Masa menurunkan standar? Biarpun dia nggak kaya, tapi dia harusnya ganteng atau nggak dia terkenal. Kan belum tentu orang terkenal itu kaya kan. Tapi kan setidaknya kalau ditenteng kemana-mana itu nggak malu-malu. Biarpun dia jelek, tapi dia naiknya BMW. AC. Nah kan orang lihat, ih, cowoknya pakai BMW nih. Keren nih. Biarpun dia itu kebanting gitu loh, kejelekan dia tuh kebanting sama mobil dia. Terbayar lah ya. Bisa dimaafkan lah. Kalau pintar kan kayak misalnya kayak Mister kan pintar kan? Enggak. Misalnya kita berdua punya relation nih. Hidup gue struggle banget nih. Aduh aku nih ini loh sayang banyak banget masalah begini. Karena Mister pintar, Mister bisa kasih solusi. Dengan solusi itu kita bekerja bersama, membantu menyelesaikan masalah itu. Sedangkan kalau laki-laki yang nggak pintar, yang nggak punya wawasan tentang hal itu, ya udah terus mau gimana lagi? Ya udah kamu sabar ya, gundul sabar. Itu bisa menyelesaikan apa? Butuh shopping dong. Enggak juga. Ya udah kita selesaikan bagaimana. Kita maunya bagaimana. Jadi kita struggle berjuang bareng dalam rentan waktu beberapa tahun kemudian, dan kita juga harus bisa nanti suatu saat memanen apa yang kita kerjakan bareng-bareng kan kayak gitu. Kalau misalkan tingkat analisisnya juga bagus begitu kan. Jadi untuk secara materi sama secara ketampanan itu bisa dimaafkan ketika kamu punya daya analisis dan punya tanggung jawab, daya juang. Kita berjuang bareng untuk menyelesaikan masalah yang ada begitu. Benar Mister, kita sebagai perempuan harus punya 3 standar itu supaya kita tidak terjebak dengan lelaki yang namanya mokondo, modal konsisten dan doa aja. Anjir buat apa gitu loh, nggak guna banget. Terus kalau dari Mister sendiri, standar Mister bagaimana? Kalau standar Mister untuk hari ini itu lebih ke diajak ngobrol itu enak. Ya, diajak ngobrol enak, terus bahasan kita itu sama. Karena apa? Mungkin lebih ke kepintaran kalau dari Mister ya. Jadi Mister nggak terlalu peduli dengan materi, nggak terlalu peduli dengan mungkin appearance, penampilan dan sebagainya. Meskipun itu juga penting, gitu ya. Meskipun itu juga penting menurut Mister. Tapi ketika obrolan kita udah nyambung, kita diskusinya nyambung, dan bisa kita saling mengkoreksi satu sama lain, ya kita akan selalu bertumbuh dan kita akan bisa kok menyusun mimpi-mimpi kita bareng-bareng. Karena ketika kita dalam sebuah relation, kita bisa saling mendukung dan kita bisa saling mengkoreksi. Karena tidak semua dari kita itu sempurna. Kita pasti punya kekurangannya masing-masing gitu. Nah, tapi ya kalau bisa sih tiga-tiganya itu dapat gitu. Serakah banget. Tapi
impossible. Nothing impossible. Law of attraction. Law of attraction. Lagi-lagi loh. Jadi Mister lebih suka ke hal yang seperti itu. Jadi kita bisa seru-seruan bareng, kita bisa nikmatin waktu bareng, kita bisa diskusi bareng. Kalau waktunya ngobrol masalah film, film terbaru apa ya? Terus apa yang bisa kita ambil dari film ini ya, pelajarannya apa ya? Terus habis itu kita baca koran bareng sambil ngopi depan rumah sambil gitu. ngudut ya. Oke. Pintar. Itu menurut bisa nomor satunya. Benar. Pintar itu nggak mesti harus pintar akademik. Pintar secara berpikir dan dewasa, ngerti nggak sih? Belum tentu yang kayak misalnya pintar secara akademik, dia pandai bersosialisasi. Dia mungkin hanya menyimpan kepintarnya untuk dirinya sendiri, dia nggak pandai sharing ke orang-orang, kan? Maksudnya yang klop aja sama kita, lu bisa dibawa dalam segala situasi dan kondisi gitu. Perempuan harus, tapi kita nggak bisa menuntut yang sempurna itu. Iya, benar banget. Oke. Kalau bisa menyimpulkan secara sederhana itu dari 3 poin yang Reska highlight tadi, bahwasanya ya at least teman-teman cowok nih, kalau kalian mau deketin cewek yang sudah punya pikiran sedikit dewasa dan matang gitu ya, terus berpikir ulang, nggak bisa apa tadi? Omong doang, modal doa. Mokondo itu modal konsisten dan doa. Gitu ya. Jadi we have to be realistic person. Iya, realistik lah. Oke. Tapi kalau misalkan ada case-nya seperti ini Kak, kita digantung nih. Ya kan, sebenarnya kita kan kadang cowok itu pengen berjuang gitu kan. Kadang cowok pengen berjuang, atau Reska mungkin cewek pun sekarang juga sudah nggak menutup kemungkinan diperbolehkan untuk berjuang, karena ada yang bilang kita bukan lagi zamannya Siti Nurbaya kan gitu loh. Semua orang bebas untuk mengungkapkan perasaan mereka, semua orang bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Tapi dalam relation itu it's really complex gitu kan. Benar nggak bisa distandarin. Nah, kalau misalkan kita mau PDKT sama someone, yang harus kita ambil langkah pertama menurut Reska apa sih? Action pertama, kita harus tahu dia tuh suka apa. Gitu. Terus kita coba nih. Kadang kalau kita saat proses mendekati seseorang, misalnya cantik banget nih, cantik banget ya dia ya. Tapi saat kita mendekati dia, kok kayaknya nggak masuk. Ujung-ujungnya ilfil. Iya. Bener nggak sih? Ya udah, akhirnya standar kita, maksudnya keinginan buat mendekati dia itu hilang. Oke. Bener nggak sih? Bener. Oke, tapi kalau misalkan ada case seperti ini, banyak loh case yang seperti ini tuh. Kita tertarik sama someone dan kita udah take action, kita cari sesuatu yang dia sukain. Ya kan, kalau kita namanya tertarik, kita suka kan, kayak seakan-akan kita pengen kasih atensi, ya kan, kasih barang, kasih waktu. Pokoknya apa yang kita punya itu pengen kita kasihkan ke dia, meskipun terkadang dia itu juga nggak membutuhkan apa yang kita kasih. Nggak sih? Nah, terus pada titik tertentu kita udah ngerasa kita beri effort nih ke dia, dan tiba-tiba kayak yang mungkin beberapa kali Reska udah pernah spill gitu ya, hilang ketertarikan dan hilang curiosity, keingintahuan Reska terhadap seseorang itu, akhirnya Reska memutuskan untuk sedikit menghindar dan membatasi gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi, kalau menurut Reska kayak gimana? Menghindari kayak gimana maksudnya? Menghindari biar kita nggak terlalu dalam nih untuk memberikan banyak hal dan memberikan effort kita. Ketika kita memberikan banyak effort kan otomatis ketika dia menghindar, kita yang sakit kan. Dengan ketidakpastian itu. Iya, gitu Mister kan udah belajar stoik ya. Iya. Jadi udah, kita kan bisa kontrol perasaan yang kita miliki aja. Ilmu keikhlasan. Ikhlas. Memang susah banget sih Mister. Iya. Ikhlas ya. Udah. Yang penting kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu kan kita masih jadi menerka-nerka nih. Menerka-nerka. Take action dulu. Even dia, maksudnya balasan dia nggak sesuai dengan kita inginkan, ya udah ikhlas. Berarti udah, memang berarti dia bukan untuk kita. Meskipun kita masih gamon berbulan-bulan. Itu that's life. People come and go. Mereka kalau orang kita nggak bisa miliki, kita nggak bisa miliki orang, setidaknya dia memberikan pelajaran buat kita. Oke. Benar nggak sih? Tapi kan sakit kan? Iya sakit. Kita masih hidup bro, iya kan? Kita masih hidup gitu loh. Tapi ada sebuah kalimat yang menurut Mister itu menarik seperti ini. Itu dari seorang penyair Kak. Kita itu akan selalu bodoh
ya. Benar. Ketika kita jatuh cinta. Benar. Dan tidak ada namanya terlatih dalam sakit hati, gitu ya. Setiap sakit hati itu punya rasa sakitnya masing-masing. Oke, jadi bagaimana caranya menghandle perasaan itu ya? Ikhlas. Ini Reska nih kalau udah jatuh cinta nih, udah suka nih sama orang. Otomatis kita kalau udah suka sama orang tuh pasti dia ada standar yang dia miliki. Entah dia cantik banget, atau ganteng banget, atau pintar banget, atau kaya banget. Kalau misalnya ke cewek kan lebih ke kaya dan ke tampan. Pintar itu sekian aja. Ya kan, kalau ke cowok dia mungkin dia pintar dan dia cantik. Kaya itu kan, lu ngapain lu kaya, kan gua laki-laki gitu kan. Beda kalau sama cewek kan. Kalau cewek kan sebenarnya duit di gift. Kalau misalnya perempuan kan bisa suka sama perempuan, otomatis kan Mister. Dia dong masa suka sama cowok. Jiwa maskulin Mister kan ingin membiayai dia gitu kan. Gue punya responsibility buat idealisme dong. Iya ngapain ya? Gengsi dong sama cewek yang gue sukai, kok dia yang bayar. Kalau misalnya cowok yang tahu diri kan, kadang kan banyak cowok yang gak tahu diri kan, memanfaatkan kegantengannya. Ya karena dia ganteng wajar gitu kan. Kalau udah gak ganteng, mau kondo tadi, modal konsisten dan doa, itu that is not worth it tuh. Kita berjuangin dia buat apa anjir? Gitu. Kalau Mister, I know your standard is pintar. Otomatis kalau Mister suka sama perempuan itu pasti dia pintar. Makanya Mister kayak pengen nge-give dia. Tapi kan Mister tidak ada perlu yang disesali. Biarpun dia menolak Mister, karena Mister sudah memuaskan rasa keinginan tahuan Mister. Jadi kembali lagi ke pengontrolan diri kita. Sepakat. Gue nggak ada ruginya. Gue udah berjuang buat lu, tapi lu kasih feedbacknya nggak bagus ke gue. That's your loss, not me. Aku pernah menemukan sebuah kesadaran yang menarik waktu itu ya Kak ya. Jadi ada quote dan yang aku temukan itu kayak gini. Ketika gue udah kasih lu banyak hal nih, kayak at least kita, let's say aku udah perjuangin kamu nih, beriin waktu, energi dan beberapa hal gitu. Terus kamu nyanyiin aku gitu. Ya udah, gak apa-apa, karma akan melakukan tugasnya. Dan yang rugi ketika aku meninggalkan kamu bukanlah aku, tapi kamu. Kayak gitu. Jadi aku menguatkan diri aku sendiri tuh kayak gitu. Udahlah, yang rugi bukan kamu kok. Dia manfaatnya apa sih buat kamu? Nah, benar. Yang bermanfaat itu kamu ke dia, malah bisa jadi kamu dimanfaatin sama dia. Karena dia mengetahui kelemahan Mister itu, jadi akhirnya dia memanfaatkan itu. Jadi kembali lagi, dan itu orang-orang seperti kita kan sudah terlatih nih. Kasiannya nih, makanya kita bikin podcast ini kan, buat anak-anak muda di sana yang jatuh, di luar sana yang jatuh cinta. Kalau misalnya dia jatuh cinta tapi tidak punya pengendalian diri, akhirnya dia sakit sendiri Mister. Jadi yang paling penting sebelum jatuh cinta itu adalah pengandalian emosi dan pengandalian emosi ya. Iya, mengendalikan emosi aja sih. Benar gak sih? Benar. Kita tidak ada salahnya mencoba. Siapa yang ngasih ini? Ini HTSN apa nih yang ngasih? ngasih apa? Ngasih pencerahan gitu. Gak ada salahnya lu mencoba. Lu bilang kalau suka sama orang, bilang aja suka. Urusan lu diterima atau ditolak itu urusan belakangan. Yang penting lu udah do action, dan kamu udah nyatain perasaan kamu. So nanti tidak ada penyesalan, tidak ada menerka-nerka. Bagi orang yang sudah siap seperti kita, yang sudah banyak pengalaman, itu no big deal. Tapi sayangnya bagi anak-anak di luar sana yang masih cinta-cinta monyet dan itu merasa kayak rugi banget, gue udah keluarin banyak waktu, banyak duit, mereka nggak bisa handle itu. Jadi pentingnya itu sebelum kita memulai suatu hubungan, kita harus tahu resikonya dulu. Benar nggak sih? Benar. Kita harus bayangin nih, oh nanti gue ditolak nih, bagaimana action saya supaya saya tidak terpuruk terlalu dalam. Kemungkinan terburuknya, jadi kita bisa sedikit mengantisipasi. Meskipun rasanya tetap sakit, tapi at least kita sudah bisa mengantisipasi rasa sakit itu. Jadi untuk dari semua kesimpulan itu, bagaimana caranya kita mengontrol diri kita adalah kita harus punya pengendalian emosi yang baik. Jadi kita nggak blaming dia, Sir. Ya kalau misalnya itu untuk kamu, ya akan kembali untuk kamu. Kalau memang bukan, ya kita pasti akan dipertemukan dengan yang setara sama kita. Siap. Gitu. Jadi sekarang misalnya nih Reska suka sama cowok, nih cowoknya ganteng. Reska udah luangin waktu Reska, kayak seakan-akan dia tuh suka juga sama Reska. Ternyata dia cuma just play game with me. So memang butuh struggle berminggu-minggu ya. Kayak Reska tuh paling lama tuh 3 bulan. Gamon Reska 3 bulan. Tapi setelah itu, ya gue
tanpa lu atau hidup tanpa lu, dengan lu ya bumi tetap bulat. Kita kan bukan penganut bumi datar kan. Asik. Di ujung sana udah habis gitu. Ini enggak, kan bulat berputar. Ada kalanya kita di atas dikejar, ya kan, ada kalanya kita mengejar. Selogik-logiknya Reska kan pernah bodoh ya, apalagi di Pare. Oh. Pare industri. Oh, berarti Pare pernah membuat kamu bodoh ya? Pernah. Oh, pernah. Ada sampai sekarang masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik. Biarpun setiap hari gue video call, gue pernah sukanya sama nih orang, tapi udah nggak gampang lagi. Rasanya. Biarpun Reska setiap hari video call nih, kamu lagi apa gini, aku dulu suka banget lo sama kamu, aku tuh cinta sama kamu gitu. Tapi ujungnya itu bercanda. Karena apa? Karena kita sudah menerima dan mengikhlaskan. Jadi crush kita ini tadi juga nggak merasa terbebani dengan hal itu. Beda lagi sama orang yang ngejar-ngejar, seakan-akan kita nih dia tuh nyakitin kita. Jadi kita ini merasa terbebani, ngerti gak sih? Iya kan? Terbebani banget. Ya anjir, si cewek ini nih ngejar-ngejar banget, mengganggu banget, annoying banget gitu loh. Kalau Reska kan enggak gitu loh. Jadi ya udah, balik lagi ke semuanya itu pengendalian emosi. Terus kadang kita kan mau membuat sebuah keputusan itu susah, Kak. Keputusannya kayak gini misalkan, let's say kita gamon karena dia kayak nggak respon lagi sama kita ya. Ada istilah HTS gitu kan, nggak ada kepastian kan ya. Kita kan namanya orang itu pasti selalu ingin dikasih kepastian, even itu cewek ataupun cowok itu kan butuh namanya kepastian ya kan. Nah, kalau misalkan kita sebenarnya udah deket banget nih, ya kan, udah main bareng, udah makan bareng, udah jalan bareng, udah seru-seruan bareng, ya kan, kita dengerin ceritanya dia dengerin cerita kita, kayak seakan-akan kita itu udah kayak satu frekuensi, ya connection kan? Gitu. Nah, tapi kayak kadang kita butuh kepastian, ini sebenarnya hubungan kayak gimana sih gitu ya kan. Nah, someone itu nggak kasih kepastian, ya udah kita jalanin aja dulu kayak gitu. Kalau menurut saya hubungannya kayak gitu gimana? Apakah kita harus lanjutin HTS-nya tanpa statusnya, yang penting kita senang-senang, atau kita butuh namanya kepastian kayak gitu? Kepastian itu tidak penting menurut Reska. Jalanin aja, cintain aja sampai lu capek. Hubungan Reska yang terakhir 5 tahun, hampir 5 tahun. Reska mencintai dia sampai dia capek. Reska capek sendiri, akhirnya Reska yang run away. Reska sudah maafin berkali-kali karena Reska cinta ini tadi. Reska cintain dia sampai Reska capek. Akhirnya kita ya udah give up. Cintai aja dia sampai capek. Tapi jangan berlebihan. Udah jangan terlalu banyak habis buat dia. Cintai diri kita sendiri dulu. Kalau perempuan kan ke salon, olahraga. Kalau kayak misalkan suka baca buku, isi nih otak nih sama ilmu nih. Akhirnya apa? Setelah kita sibuk ini, akhirnya kita lupa dong tentang dia. Akhirnya Tuhan akan mendatangkan yang setara sama kita. Gitu itu caranya kalau buat Reska ya. Kalau misalnya Reska nih gamon nih, kemarin di Pare nih kan, awal-awal di Pare gamon banget nih. Aduh bagaimana? Itu adalah salah satu motivasi Reska bangun pagi. Setelah Reska gamon sama dia sekitar 2 minggu Reska di Pare, akhirnya Reska mulai start habit Reska lagi lari pagi. Itu karena Reska menyibukkan diri sama itu, akhirnya Reska bisa open lagi hati Reska buat ketemu orang-orang baru. Punya HTS baru. I'm sorry kalau ada di luar sana yang merasa aku memberikan perhatian lebih tapi aku tidak bisa memberikan kepastian itu. Biasanya aku ngomong dari awal. Aku nggak ada perasaan sama kamu. Tapi kalau kamu mau jalan sama aku, ayo gitu. Tapi jangan berharap ekspektasi lebih dari itu. Supaya apa? Ini laki-laki tadi bisa mengontrol perasaannya dia juga, supaya jangan berlebihan. Kita sebagai wanita ini jangan nggak tahu diri. Tapi kan ada wanita yang nggak mature gitu, yang penting dia berguna buat gue, ya udah, ya kan? Gitu, ya. Itu brengsek banget sih. Itu brengsek banget. Memang kita harus dipertemukan sama orang seperti itu. Balik lagi ke topik awal, agar kita belajar dan mempunyai standar. Nah, memang kita nggak bisa, Mister, pengen yang perfect, to be honest, nggak bisa. Kita harus belajar dulu dari rasa sakit. Reska ini hampir 5 tahun Reska bego. Dan itu pelajaran yang lama banget. Dia hebat banget, dia pintar, dia punya pekerjaan yang baik banget. Terus dia nge-give Reska duit nih tanpa diminta, $150 per minggu. Bayangin, tanpa Reska minta. Tergila-gila banget dong Reska sama itu. Dan posisinya waktu itu Reska belum selesai sama mantan Reska. Akhirnya mantan Reska ngubungin nih,
Akhirnya dia, oh ternyata kan masuk ke hubungan, itu salah paham dia. Akhirnya that's your loss not me. Aku sudah berjuang untuk kamu, aku sudah memberikan segalanya untuk kamu, tapi kamu beginiin aku. Oke, itu adalah kerugian kamu. Aku give up. Benar. Live done gitu. Live done. Reska kehilangan uang mingguan Reska kehilangan orang yang perhatian sama Reska. Kita waktu itu mau ke Jepang, Mister. Dia mau provide everything. Aku sudah planning. Katanya mantan brengsek ini tadi tidak terima hal itu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Reska yang gamon banget sampai sekarang, kalau bisa dibilang. Tapi ya sudahlah. Ya people come and go. Itu makanya Mister, kalau misalnya Mister suka sama perempuan nih, gue kurang apa sih? Gue pintar, berpendidikan, gue teacher. That's your loss, not me. Sebagai laki-laki lo harus pede. Biarpun gue nggak kaya, I can provide what you want. Kalau misalnya nggak bisa saat itu, aku akan perjuangkan, benar? Kalau suka sama seseorang. Tapi di saat dia tidak bisa menghargai itu, ya udah, that's your loss, not me. Jangan, aduh, aku kurang apa ya? Kok dia nggak terima? Hey, stupid! You are worthy for what? Gitu loh, banyak di luar sana, banyak, apalagi orang-orang Jepang gitu. Kan standar Mister, aku suka standar Mister. Orang-orang Jepang itu kan benar berdedikasi banget, dan mereka bisa dua hal, bisa naughty dan bisa smart, juga. Smart girl and naughty girl. Dua itu harus dimiliki. Imbang jadinya. Hot bener and banget. smart. Sepakat banget Mister. Tapi kadang yang membuat kita lupa itu Kak, yang membuat kita tolol misalnya, bahasa kasarnya Mister itu. Kadang kita nggak bisa berpikir secara objektif dan rasional, bahwasanya mungkin kita sudah kasih effort dan kadang kita overthinking ya. Anjir, kenapa gue ditolak gitu kan? Kurang apa gue, anjir? Gue udah berusaha, udah kasih waktu gue, udah kasih energi gue, udah kasih atensi gue, udah kasih duit gue juga. Ya, bener-bener. Kenapa anjing gitu? Ya seharusnya kan kita bilang ke diri sendiri, that's okay gitu loh. Okay. That's not your fault gitu. Iya gak apa-apa Mister, kan kita meratapi itu seminggu 2 minggu doang. Makanya kita harus tersakiti dulu supaya ini kita di tengah-tengah podcast kita ada pertunjukan ini sebenarnya di belakang layar ini. Orang sedang memamerkan staff baru dia adalah tas kucing, dan dia sangat mengganggu banget sumpah. Ya that's okay Mister. Ya gak apa-apa. Karena Mister sudah punya pengendalian diri, diisi otaknya dengan hal-hal yang berguna, akhirnya nggak terlalu jatuh gamonnya. Sakit oke, tapi sakit itu membuat kita bertumbuh. Dan kadang memang banyak sih orang-orang pintar di luar sana, pemikirannya tertutup, buta sama cinta, akhirnya dia bunuh diri. Karena balik lagi, dia terlalu deep banget jatuhnya. Gak banyak banget kasus di luar sana kan. Dunia ini kan luas banget kan. Bisa banyak ya, kayak yang di Pare ini kan ada kasusnya tutor bunuh diri dan bunuh diri gara-gara gak direstui nih hubungannya sama. Kan ada kan kasusnya kemarin, padahal dia pintar. Karena dia gak menyadari potensi yang dia miliki. Balik lagi, jatuh boleh. Kita meratapi nasib kita, gak apa-apa kita menangis sebulan 2 bulan, even 1 tahun kita menangis gak apa-apa. Kita harus bangkit. Itu kalau misalnya tidak punya pengendalian emosional, jangan pacaran dulu dong. Nggak bisa. Baik-baik fokus bekerja, belajar, mengembangkan diri. Benar. Until kamu itu punya value dalam diri kamu ya. At least 3 tadi yang sudah disebutkan, standar ketampanan, kepintaran, kekayaan. 3K ya, diingat-ingat 3K. Kalau untuk perempuan. Iya. Itu yang penting buat Reska. Kalau nggak di luar sana, aduh yang penting baik. Bullshit ini. Gue pernah makan cinta nggak ada. Ya kan Misika? Kekerasan belum. Tapi kalau cowok udah punya kepintaran itu, kayaknya nggak bakal melakukan kekerasan. Dia udah tahu. Dia bisa open mind lah ya, bisa berdiskusi. Oke, mungkin untuk yang terakhir Kak, buat teman-teman yang di luar sana yang lagi memperjuangkan seseorang gitu ya, dan dia butuh kepastian. Itu kan rasanya ngalor ngidul ya. Jadi nggak jelas gitu loh. Jadi pada akhirnya kita sebenarnya tidak terlalu butuh kepastian. Yang paling penting adalah sisakan beberapa persen rasa cintamu untuk mencintai diri sendiri. Itu juga sangat penting. Jangan habiskan rasa cintamu itu
untuk berdedikasi terhadap dia yang belum tentu juga memberikan manfaat terhadap kamu. Gitu ya Kak ya. Oke, mungkin untuk terakhir kalinya Reska ada sesuatu yang pengen disampaikan, motivasi dalam sebuah hubungan secara objektif ya. Secara objektif ini untuk semua gender ya, perempuan ataupun laki-laki. Kalau misalnya jatuh cinta sepintar-pintarnya kamu bakalan bodoh, ngerti? Ya kan, bodoh. Setidaknya matang dulu dalam pemikiran. Gitu. Maksudnya pengendalian emosi kita gak apa-apa tersakiti, tapi di sela-sela tersakiti itu kita harus menyibukkan diri kita, entah kita belajar hal baru, entah kita melanjutkan pendidikan kita, tiba-tiba lulus S2 aja ya kan gitu kan. Itu tuh waktunya berlalu cepat gitu loh. Ya kan, gini aja. Satu ilmu yang Reska masih terapkan sampai saat ini yang berguna banget. Hidup saya, ada kamu ataupun gak ada kamu, bumi itu tetap bulat. Udah, itu aja. Itu kan bisa dijabarkan banyak hal. Udah, itu aja intinya. Kalau teman-teman sedih aja, nikmati sedih itu, dan gunakan waktu kesedihan itu untuk melakukan hal-hal yang positif dan mengembangkan diri, itu yang paling penting. Ingat bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ada atau nggak ada mereka, bumi itu tetap bulat. Bumi itu tetap. Bener. That's the point. Thank you so much Reska ya. And kita ketemu lagi di kesempatan video berikutnya. Bye bye.